656 Masehi misalnya, ketika beliau merenovasi besar Masjid Nabawi untuk menampung jamaah lebih banyak. Beliau memodifikasikan, beliau mengkodifikasi Al-Quran dengan musyawarah di masjid. Ya. Kita lihat juga sejarah khalifah terakhir misalnya, Ali bin Abi Thalib memerintah 656 sampai 661, yaitu 2 tahun masa pemerintahan 4 tahun masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, memanfaatkan masjid sebagai tempat dakwah, tempat musyawarah, tempat menyelesaikan konflik internal, bahkan perang Jamal dan perang Siffin yang terjadi saat itu. Ali radhiyallahu anhu menyelesaikannya dengan musyawarah di masjid. Artinya masjid bukan saja sebagai tempat ibadah ritual 5 waktu, tapi tempat peradaban. Ini yang perlu kita sosialisasikan di tengah umat, sehingga masjid sebagai pusat administrasi, masjid digunakan untuk rapat, untuk mengelola ekonomi umat, termasuk distribusi dana baitul mal, juga untuk kepentingan masyarakat itu di masjid. Kita tidak lagi terfokus bahwa masjid itu hanya sebagai tempat ibadah ritual 5 waktu. Maka masjid yang efektif, masjid yang bagus adalah masjid yang hidup 24 jam. Jadi masjid itu tidak perlu ditutup seharusnya. Ketika setelah selesai sholat jangan ditutup masjid, karena ketika di saat-saat masjid itu dibuka 24 jam, bisa jadi ada musafir yang lewat di masjid kita dan mampir untuk istirahat atau untuk sholat sunnah masjid. Bahkan kalau kita melihat pada zaman Bani ya, tahun 661 sampai 750 Umayyah hingga khilafah terakhir, masjid tetap menjadi pusat peradaban. Di saat itu Masjid Umayyah misalnya di Damaskus tahun 705 Masehi dibangun oleh Khalifah Al-Walid I. Selain tempat ibadah, masjid ini juga menjadi pusat pendidikan dan simbol kekuatan Islam, simbol peradaban Islam. Sehingga di masjid ketika itu digunakan oleh Muawiyah, oleh Umayyah, pusat ilmu pengetahuan, termasuk menerjemahkan ilmu-ilmu dari Yunani ketika itu, dari Persia diterjemahkan ke bahasa Arab. Nah, penggunaan masjid juga dipakai untuk pemungutan pajak dan perdagangan. Kalau sekarang di Indonesia tidak mungkin ya, karena sudah ada dinas pajak sendiri. Paling tidak dana zakat, infak, sedekah yang terkumpul di masjid bisa menjadi sumber ekonomi umat, memperkuat ekonomi umat melalui UKM ya, atau melalui usaha-usaha kecil dan usaha-usaha menengah, sehingga masjid itu menjadi hidup. Bahkan bila perlu, di masjidlah tempat berkumpulnya umat membicarakan masa depan umat. Kita lihat sejarah juga pada masa Bani Abbasiyah misalnya, 750 sampai 1258 Masehi misalnya. Pada masa Abbasiyah masjid berkembang lebih pesat. Nah, sedikit lagi, pada masa Bani Abbasiyah misalnya 750 sampai 1258 Masehi misalnya. Pada masa Abbasiyah masjid berkembang pesat. Contohnya ketika Bani Abbasiyah membangun Masjid Al-Mansur di Baghdad tahun 762 Masehi misalnya. Masjid menjadi pusat kegiatan ilmiah dan pemerintahan. Di era Harun Ar-Rasyid dan Al-Ma'mun misalnya, masjid diintegrasikan dengan Baitul Hikmah, lembaga penterjemah dan lembaga penelitian ilmu pengetahuan. Sehingga masjid tidak saja sebagai tempat ibadah, tapi merupakan sumber peradaban, tempat umat bicara tentang ekonomi, tentang pendidikan, tentang politik. Bahkan di zaman Abbasiyah sekali
bicara tentang kedokteran di masjid, tentang matematika, tentang astronomi, tentang filsafat, dibicarakan di masjid. Ini yang harus kita rubah pola pikir saudara kita di Indonesia khususnya, sehingga masjid bukan saja terfokus sebagai tempat ibadah ritual 5 waktu, tapi masjid ini hendaknya kita jadikan pusat peradaban, ekonomi, pusat pendidikan, pusat juga membangun pemahaman tentang politik yang jelas, politik yang lurus ya, bukan politik yang identik dengan kita pahami selama ini kotor, tapi politik Islam adalah politik Islami. Rasulullah berpolitik, Rasulullah sebagai panglima perang, Rasulullah sebagai politikus, Rasulullah sebagai ekonom, Rasulullah juga sebagai kodi, sebagai jaksa, sebagai hakim, sebagai presiden. Semua kegiatan Rasulullah juga dilakukan melalui masjid ya. Bahkan sedikit saya akan menyimpang dari masjid misalnya. Ketika Rasulullah SAW meletakkan landasan Sahifatul Madinah, konstitusi Madinah misalnya, maka Rasulullah pertama kali meletakkan landasan itu dengan landasan yang universal, bahkan sampai sekarang diadopsi oleh banyak negara. Dan saya sangat yakin bahwa bukan saja Indonesia yang mengadopsi, bahkan negara barat pun mengadopsi Sahifatul Madinah atau Piagam Madinah. Di Piagam Madinah itu Rasulullah SAW bicarakan di masjid tentang persatuan dan solidaritas misalnya. Rasulullah bicarakan juga di Sahifatul Madinah kebebasan beragama. Jadi kebebasan beragama itu sudah diletakkan oleh Rasulullah dalam Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Rasulullah bicara tentang keadilan dan hukum, juga dibicarakan di masjid melalui Sahifatul Madinah. Pertahanan bersama misalnya Rasulullah bicarakan di Sahifatul Madinah, Piagam Madinah. Rasulullah juga bicara tentang jaminan keamanan ya. Rasulullah bicara juga tentang toleransi beragama, karena di Madinah ketika itu hidup Yahudi, Nasrani dan Muslim. Artinya semua itu sebetulnya bersumber dari Islam. Kalau ada umat Islam yang teriak-teriak Islam tidak toleran, Islam tidak menjunjung hak asasi manusia, berarti dia tidak paham sejarah. Berarti dia tidak tahu tentang sejarah bahwa Rasulullah yang 1447 tahun yang silam sudah bicara tentang hak asasi manusia, sudah bicara tentang pluralisme, sudah bicara tentang toleransi, dan itu banyak dibicarakan di masjid. Artinya kita adalah sumber peradaban, masjid adalah sumber peradaban. Oleh karena itu asatidz dan ustazat, mari kita dengarkan lebih dalam lagi pakar kemasjidan, praktisi Masjid Nasional Ustazun Al-Fadil Kiai Al-Hajj Lukman Hakim. Saya sebagai pengantar di sini sekaligus membuka diskusi atau seminar nasional ini. Mudah-mudahan seminar nasional ini bermanfaat buat kita dan merubah pola pikir kita untuk menjadikan masjid sebagai sumber peradaban. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, seminar nasional kita nyatakan dibuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustazun Al-Fadil. Satadli. Syukran. Baik, alhamdulillah.